Pemirsa, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional 2026 di Serang, Banten pada Senin pagi. Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menghadiri puncak peringatan Hari Pers Nasional atau HPN 2026 di Serang, Banten. Caimin hadir mewakili Presiden Prabowo Subianto bersama dengan Ketua MPR Ahmad Muzani dan juga Menkom DG Mutia Hafid. Turut hadir juga Menteri Ekraf Teuku Rifki Harsya, Kembut Fadlizon, Menteri Perumahan Marwar Sirait, dan juga Mendes PDT Yandri Susanto. Acara puncak HPN 2026 mengangkat tema Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat. Selain MOU terkait dengan penguatan peran pers, kegiatan juga diisi pemberian anugerah jurnalistik dan juga pelepasan tim touring jurnalis bertajuk Jelajah 13 Negeri ke Tanah Suci. Pemirsa, warga antusias menyaksikan acara serah terima Pas Pampres Kawal Istana Merdeka di kawasan Monas. Acara yang terjadwal setiap hari Minggu ini menampilkan prajurit kawal istana hingga pasukan berkuda. Inilah parade berkuda yang dilaksanakan oleh Detasmen Berkuda Pasukan Pas Pampres dalam upacara serah terima kawal Istana Merdeka. Serah terima ini juga mengandung nilai-nilai historis serta menunjukkan martabat dan wibawa Istana Merdeka dalam nuansa tata protokoler kenegaraan. Warga pun dapat menyaksikan prajurit istana, pasukan berkuda, hingga detasemen musik Pas Pampres secara langsung setiap hari Minggu pagi. Warga yang menyaksikan mengaku senang bisa melihat secara langsung acara ini. Pemirsa, hujan deras ditambah dengan tingginya air laut membuat akses jalan menuju Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara terendam air. Puluhan sepeda motor yang nekat melintas mengalami mati mesin. Puluhan kendaraan yang nekat menerobos banjir di jalan akses masuk Pelabuhan Muara Baru Penjaringan Jakarta Utara mengalami mati mesin akibat terendam banjir. Banjir ini terjadi akibat hujan deras ditambah dengan tingginya air pasang laut. Aktivitas sejumlah pekerja pelabuhan pun menjadi terhambat akibat banjir tersebut. Bahkan sejumlah pekerja nekat menaiki tembok pagar agar bisa melintasi banjir. Banjir ini juga membuat kemacetan yang panjang. Biasa kayak gini ya, kendalanya kayak gini, kita dihambat jadinya nggak bisa kerja, Bang. Susah. Kalau misalnya ini diperbaiki mungkin ya nggak bisa Nggak bisa lewat, Bang? Iya, nggak bisa lewat. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Sarah dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Baik, selamat siang. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Baik, terima kasih Nata dan selamat siang pemirsa. Dari kawasan Simpang Gotri, saat ini saya melaporkan situasi arus lalu lintas di mana terlihat kendaraan dari arah tendean yang akan mengarah ke Blok M dalam keadaan kondusif, ramai lancar, ataupun juga dari arah tendean yang akan berbelok mengarah ke Ragunan ataupun juga masih dalam keadaan ramai lancar pada siang hari ini. Antrian kendaraan terlihat hanya pada traffic light, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi Anda yang melintasi kawasan ini untuk berhati-hati terhadap banyaknya aktivitas pelajar yang menyeberang ataupun masyarakat yang menyeberang pada kawasan ini dengan menjaga jarak aman kendaraan Anda atau menurunkan kecepatan kendaraan Anda. Untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah Warung Buncit ataupun juga Ragunan yang akan menuju ke arah Rasuna Said ataupun dari arah tendean yang akan mengarah ke Rasuna Said saat ini dalam keadaan kondusif ramai. Terdapat perlambatan kecepatan pada kawasan ini
Dan tentunya peningkatan volume kendaraan ini akan terus terjadi hingga sore hari nanti pada jam bubaran aktivitas perkantoran. Kami menghimbau bagi Anda saat melintasi kawasan ini untuk berhati-hati dikarenakan masih banyaknya para pengendara yang belum tertib dalam berlalu lintas dengan masih saja melawan arus ataupun pengendara roda 2 yang tidak menggunakan helm. Taati rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan selama Anda berkendara. Dan situasi arus lalu lintas pada siang hari ini dari arah Blok M ataupun dari arah Tendean akan mengarah ke Semanggi masih dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Tertiblah dalam berkendara dengan selalu menaati rambu lalu lintas yang berlaku untuk keamanan keselamatan diri Anda ataupun pengendara jalan lainnya. Dan juga pastikan sebelum Anda berkendara dalam keadaan yang prima, jangan melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone. Patuhi rambu lalu lintas yang berlaku dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan untuk kelancaran selama perjalanan Anda. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Nata di studio. Baik, terima kasih Brigadir Sarah atas laporannya dari kawasan Simpang Gotri, Mampang, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, bintang Timnas Futsal Indonesia Yogi Saputra mempersembahkan medali untuk sang ibunda tercintanya di Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang. Kepulangannya usai laga final AFC Asian Cup 2026 membuat namanya dielu-elukan oleh masyarakat setempat. Usai bertanding di laga final Piala Futsal Asia 2026, pemain Timnas Indonesia Yogi Saputra menyempatkan diri untuk pulang ke rumahnya di Cirebon, Jawa Barat Minggu siang. Bukan tanpa alasan pemain bernomor punggung 14 ini memberikan medali untuk sang bunda tercinta yang tengah sakit beberapa hari terakhir. Si bungsu dari 5 bersaudara ini berhasil mewujudkan impian almarhum ayahandanya yang ingin melihatnya mengenakan seragam dengan lambang Garuda di dada. Meskipun tidak ada sambutan spesial dari pemerintah kota Cirebon, kepulangannya tersebut cukup mengundang masyarakat setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya untuk sekedar berfoto selfie. Di Piala Asia, apalagi di Timnas, yaitu melawan Jepang sama Iran. Ya cukup kualitasnya di atas rata-rata, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat Yogi ke depannya. Semoga terus konsisten di Timnas ini, semoga bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sebelumnya, perlawanan Timnas asuhan Hector Suto ini membuat Raja Futsal Asia Iran kerepotan hingga memaksa laga ditentukan melalui adu penalti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan. Pemirsa, bintang Timnas Futsal Indonesia Yogi Saputra mempersembahkan medali untuk sang ibunda tercintanya di Cirebon, Jawa Barat pada Minggu siang. Kepulangannya usai laga final AFC Asian Cup 2026 membuat namanya dielu-elukan oleh masyarakat setempat. Usai bertanding di laga final Piala Futsal Asia 2026, pemain Timnas Indonesia Yogi Saputra menyempatkan diri untuk pulang ke rumahnya di Cirebon, Jawa Barat Minggu siang. Bukan tanpa alasan pemain bernomor punggung 14 ini memberikan medali untuk sang bunda tercinta yang tengah sakit beberapa hari terakhir. Si bungsu dari 5 bersaudara ini berhasil mewujudkan impian almarhum ayahandanya yang ingin melihatnya mengenakan seragam dengan lambang Garuda di dada. Meskipun tidak ada sambutan spesial dari pemerintah kota Cirebon, kepulangannya tersebut cukup mengundang masyarakat setempat berbondong-bondong mendatangi rumahnya untuk sekedar berfoto selfie. Di Piala Asia, apalagi di Timnas, yaitu melawan Jepang sama Iran. Ya cukup kualitasnya di atas rata-rata, itu menjadi pengalaman yang sangat berharga buat Yogi ke depannya. Semoga terus konsisten di Timnas ini, semoga bisa membawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia. Sebelumnya, perlawanan Timnas asuhan Hector Suto ini membuat Raja Futsal Asia Iran kerepotan hingga memaksa laga ditentukan melalui adu penalti. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika Anyus melaporkan.